Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Osmalina Nurrahma selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Pengukuran Biomedis kelas T2. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek dan diskusi kami yang bertopik tentang ECG sederhana dengan menggunakan op-amp atau Operational Amplifier. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Sinta Edisa dengan NIM akhir 007, ada Agnelia Putri NIM akhir 008, saya Pradipta Wira NIM akhir 009, kemudian ada Ivan Dwi NIM akhir 010, dan Fatimatu Arifah NIM akhir 011. Pokok bahasan yang ingin kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian literatur, yang ketiga ada alat bahan, yang keempat proses pembuatan ECG, yang kelima ada demo rangkaian, dan yang keenam ada hasil kendala selama pembuatan proyek. Yang pertama ada pendahuluan. Sinyal elektrokardiogram atau ECG merupakan sinyal biolistrik yang merekam aktivitas listrik pada jantung yang biasanya memiliki sinyal yang sangat kecil sekitar mikrovolt dan mudah terganggu oleh lingkungan sekitar 50-60 Hz noise. Sehingga diperlukan alat instrumentasi biomedis untuk menguatkan dan memfilter noise itu sendiri. Proyek ini berfokus pada perancangan alat penguat ECG sederhana dengan bantuan operational amplifier atau op-amp. Rangkaian ini menggabungkan tahap penguatan awal, filter lolos rendah, dan filter lolos tinggi dengan tujuan akhir untuk menghasilkan sinyal ECG yang jelas dan terukur. Kami menggunakan alat-alat yang ergonomis seperti Arduino Nano dan sensor AD8232 yang tujuannya adalah untuk diagnostik dasar nantinya. Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai op-amp. Jadi operational amplifier atau op-amp ini sendiri merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik dengan dua input, terdapat input inverting dan non-inverting, serta satu output. Karakteristik utama op-amp yang diasumsikan ideal itu yang pertama penguatannya tinggi, jadi op-amp ini mampu memperbesar perbedaan kecil di antara dua sinyal input menjadi tegangan output yang signifikan. Kemudian impedansi inputnya tinggi, jadi menjaga agar sumber sinyal tidak terbebani sehingga sinyal asli tetap akurat. Kemudian impedansi outputnya rendah, jadi memungkinkan penyaluran arus ke beban tanpa penurunan tegangan yang berarti. Kemudian CMRR atau Common Mode Rejection Ratio-nya tinggi, di mana op-amp ini mampu menolak gangguan atau noise yang sama di kedua input, jadi menghasilkan sinyal keluaran yang lebih bersih. Kemudian terdapat implementasi dari op-amp itu sendiri yang dinamakan instrumentasi amplifier atau in-amp. Jadi ini merupakan jenis penguat diferensial yang dirancang untuk memperkuat perbedaan tegangan antara dua sinyal input sembari menolak sinyal common mode atau sinyal gangguan yang sama pada kedua input. Ciri khasnya adalah impedansi inputnya sangat tinggi sehingga tidak membebani sumber sinyal. Konfigurasi umum in-amp ini terdiri dari 3 buah op-amp. Dua op-amp yang pertama ini berfungsi sebagai buffer pada masing-masing input untuk menjaga impedansi inputnya tetap tinggi. Kemudian op-amp yang ketiga berfungsi sebagai penguat diferensial atau substruktor yang menghasilkan tegangan output proporsional terhadap selisih dua sinyal input. Dalam pengukuran sinyal elektrokardiogram atau ECG, in-amp ini bisa digunakan karena sinyal ECG memiliki amplitudo yang sangat kecil, biasanya hanya sekitar 1-3 mV, sehingga membutuhkan penguatan yang besar agar dapat diolah lebih lanjut. Kemudian, yang kedua, noise common mode seperti interferensi listrik dari jaringan 50 Hz sering muncul pada kedua elektroda. Nah, in-amp ini memiliki kemampuan common mode rejection ratio yang tinggi sehingga mampu menolak noise tersebut dan hanya memperkuat sinyal jantung yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, impedansi input yang tinggi mencegah arus listrik masuk ke elektroda pasien, yakni menghindari efek loading sehingga aman dan menjaga akurasi sinyal. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Pertama, terdapat resistor sebesar 100 kilo ohm sebanyak 2 buah, yang nantinya resistor ini berperan sebagai R1, yang berfungsi untuk mengatur input impedance yang tinggi dan menjaga keseimbangan antara kedua sinyal masukan V1 dan V2. Lalu ada resistor sebesar 5,1 kilo ohm sebanyak 3 buah. Salah satu resistor jenis ini berperan sebagai R gain yang berfungsi menentukan penguatan utama dari keseluruhan penguat instrumen. Dua resistor lainnya berperan sebagai R2 yang membuat differential amplifier stage. Ia berfungsi untuk mengambil selisih tegangan antara dua sinyal keluaran tahap pertama dan menghilangkan common mode noise. Lalu ada resistor sebesar 82 kilo ohm sebanyak 2 buah. Ia akan berperan sebagai R3 yang berfungsi mengatur penguatan diferensial akhir dan menjaga proporsi antara kedua sinyal masukan. Lalu di sini kita juga menggunakan IC741 sebanyak 3 buah yang berperan sebagai op-amp. Lalu ada soket baterai sebagai tempat pemasakan baterai agar suplai daya ke op-amp bisa lebih stabil dan aman, serta ada baterai sebesar 9 volt sebagai sumber daya DC tunggal untuk rangkaian.
Lalu ada beberapa kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan setiap jalur antar komponen pada breadboard, baik input, output, ground, dan suplai dayanya. Lalu terdapat perangkat NIMAIDAC sebagai alat akuisisi data atau data acquisition system yang dapat mengubah sinyal analog ECG yang keluar dari rangkaian menjadi sinyal digital yang bisa dianalisis atau ditampilkan pada laptop, yaitu melalui software NiAlphys MX. Terakhir, terdapat elektroda yang berperan untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung dari permukaan kulit. Di sini kita membutuhkan 3 buah elektroda untuk 3 titik, yaitu 2 untuk sinyal, yaitu V1 dan V2, dan 1 lagi untuk referensi atau ground-nya. Nah, sinyal ini masuk ke tahap penguat diferensial pada rangkaian untuk diperkuat dan difilter. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan ECG sederhana dengan menggunakan op-amp, di mana seperti yang sudah ditampilkan pada PPT, di sini langkah pembuatan yang pertama adalah mempersiapkan semua alat dan juga bahan yang akan diperlukan nantinya. Nah, selanjutnya setelah semua alat dan juga bahan telah dipersiapkan, lanjut ke langkah kedua, di mana di sini kita membuat rangkaian sesuai dengan skema yang sudah ada pada gambar di sini. Di mana untuk op-amp 1 sendiri itu nantinya akan dihubungkan ke beberapa pin. Di mana untuk pin 2 atau inverting dihubungkan ke R11 dan juga R gain, sedangkan untuk pin 6 atau output dihubungkan ke R1 dan juga R2. Maksud saya R11 dan juga R21. Kemudian untuk op-amp 2 sendiri itu nantinya pin 2 atau invertingnya itu dihubungkan ke R12 dan juga R gain, sedangkan untuk pin 6 atau outputnya itu dihubungkan ke R12 dan juga R22. Sedangkan untuk op-amp yang terakhir yaitu op-amp 3 itu nanti pin 2 atau inverting dihubungkan ke R11 dan juga R31. Kemudian untuk pin 6 atau outputnya dihubungkan ke R31. Lanjutnya untuk pin 3 atau non-inverting dihubungkan ke R22 dan juga R32. Sedangkan untuk R32 sendiri itu dilanjutkan untuk dihubungkan ke ground. Kemudian setelah langkah kedua telah terselesaikan, setelah rangkaiannya sudah terbentuk, kita lanjut untuk memastikan semua pinnya agar terhubung sesuai dengan ketentuan tadi. Setelah semuanya sudah dipastikan terhubung dengan benar, kemudian dilanjutkan untuk menghubungkan rangkaian dengan NIDAC modul dengan ketentuan di bawah ini, yakni untuk terminal plus 15V itu nantinya akan disambungkan ke pin 7 atau V plus dari tiap op-amp. Jadi dari 3 op-amp tadi disambungkan ke plus 15V. Kemudian untuk terminal min 15V disambungkan ke pin 4 atau V-min dari tiap op-amp tadi. Kemudian untuk terminal AI AGND itu nantinya akan disambungkan ke ground. Sedangkan untuk terminal AI 0 plus itu nantinya akan dihubungkan ke pin 6 atau output dari op-amp 3 saja. Sedangkan untuk terminal AI 0 min itu nantinya juga akan disambungkan ke ground bersama dengan terminal AI AGND. Kemudian kita pastikan agar semua terminalnya itu tersambung ke pin yang sudah benar. Setelah semuanya dipastikan tersambung dengan benar, kemudian kita lanjutkan pada penyambungan elektroda. Nah, elektroda sendiri ini nantinya akan diaplikasikan pada kulit dari pasien. Nah, untuk elektroda ini nanti akan diapit oleh capit buaya yang nantinya pemasangannya akan disambungkan ke rangkaian sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Yakni yang pertama untuk capit kuning sendiri itu nantinya akan menyambung ke ground dari op-amp 3 dan juga nantinya akan dipasang pada kaki pasien. Tujuannya ialah sebagai grounding. Sedangkan untuk capit merah itu nantinya akan disambungkan ke pin 3 atau non-inverting dari op-amp kedua. Dan nantinya untuk pemasangan ke pasien dipasang pada titik nadi radialis dextra atau pada titik nadi pergelangan tangan kanan. Sedangkan untuk capit putih sendiri itu nantinya akan dihubungkan ke pin 3 atau non-inverting dari op-amp 1 yang nantinya untuk elektrodanya akan dipasangkan pada titik nadi radialis sinistra atau pada pergelangan tangan kiri pasien. Setelah semuanya dipastikan sudah tersambung dengan baik dan juga benar, kita lanjut untuk analisis grafik yang didapatkan. Untuk analisis tersebut, kita lakukan instalasi NiAlphys MX pada laptop yang kemudian nantinya setelah instalasinya sudah berhasil, bisa dilanjutkan untuk disambungkan ke NIDAC modul menggunakan kabel dari NIDAC tadi. Penyambungannya itu nanti NIDAC akan disambungkan ke laptop, kemudian setelah NIDAC sudah disambungkan ke laptop, itu nanti kita tunggu agar tampilan NiAlphys SMX-nya muncul sendiri. Nah, setelah tampilannya muncul, nanti kita pilih analog input software instrumen, kemudian dilanjut pilih ke oscilloscope scope. Setelah sudah dipilih, nantinya kita sesuaikan untuk scale volts, time, dan juga type agar mendapatkan grafik yang sesuai. Setelah itu, grafik sinyalnya muncul, dapat dilakukan screenshot.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan hasil demo rangkaian. Berdasarkan hasil pengukuran sinyal pada gambar berikut, sinyal ECG yang diperoleh menunjukkan adanya aktivitas listrik jantung yang berhasil terdeteksi oleh sistem atau rangkaian, ditandai dengan adanya pola berulang berupa puncak-puncak tajam yang muncul secara periodik. Nilai FPP atau peak to peak diperoleh sebesar 29,07 mikrovolt dan RMS-nya sebesar 75,26 mikrovolt untuk hasil screenshot berikut. Namun, selama 21 detik pengambilan data, diperoleh RMS dalam rentang 75,26 mikrovolt hingga 88,45 mikrovolt yang menunjukkan bahwa sinyal telah memiliki amplitudo yang cukup untuk direkam oleh sistem pengukuran, sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian penguat berbasis op-amp yang digunakan telah berfungsi dengan baik dalam memperkuat sinyal bioelektrik yang sangat kecil dari tubuh. Namun, jika dilihat dari bentuk gelombangnya, sinyal tersebut belum sepenuhnya menyerupai bentuk karakteristik dari sinyal ECG yang ideal, yang umumnya terdiri dari gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T dengan pola yang jelas dan terpisah, sehingga kita dapat membedakan satu sama lain. Tapi pada hasil ini justru sinyal masih tampak banyak noise yang menutupi bentuk dari gelombang utamanya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti interferensi dari lingkungan, misalnya ada noise 50 Hz dari jara-jara listrik, kualitas kontak elektroda yang kurang optimal, atau pergerakan tubuh subjek saat pengukuran atau pengambilan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinyal yang diperoleh sudah cukup baik untuk tahap awal, karena menunjukkan keberhasilan rangkaian dalam menangkap dan memperkuat sinyal jantung. Akan tetapi, untuk mendapatkan bentuk sinyal ECG yang lebih representatif dan menyerupai bentuk fisiologi sebenarnya, sebaiknya diperlukan perbaikan pada tahap penyaringan atau filteringnya, misalnya dengan menambahkan notch filter untuk meredam gangguan 50 Hz dan low pass filter untuk mengurangi noise yang berfrekuensi tinggi. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kendala dari proyek ECG berbasis op-amp ini. Nah, jadi pada proyek kali ini, kami itu ada beberapa kendala yang terjadi saat melakukan proyek. Yang pertama yaitu praktikan kurang memahami mengenai NIDAC. Jadi untuk percobaan pertama, kami itu menaruhnya di channel analog output sama analog input. Jadi kita menaruh di dua channel, AO sama AI. Nah, seharusnya yang dipakai itu hanya AI saja. Nah, setelah kami sudah berkonsultasi dengan dosen, kemudian kami mencobanya kembali dan ternyata terbaca. Sebelumnya karena kita menggunakan dua channel tersebut, jadinya di aplikasi Nielvis itu tidak terbaca. Setelah kita mengubahnya untuk di analog input saja, saat membaca sinyalnya itu jadinya terbaca di isi dan terdapat grafiknya. Kemudian untuk yang kendala kedua, yaitu bentuk sinyal ECG-nya itu masih belum jelas, jadi banyak noise dari sinyal tersebut, jadi banyak sekali gangguan, tapi masih terbentuk PQRST. Nah, untuk yang ketiga, itu kendalanya itu tidak adanya penggunaan untuk filter high pass maupun filter low pass. Nah, di sini kan berbasis op-amp, jadi yang kita gunakan itu hanyalah op-amp, tidak menggunakan sensor yang terkadang itu ada bawaan filternya. Jadi ini hanya menggunakan op-amp, kemudian kita sambungkan dengan penangkapan sinyalnya itu pakai NIDAC sama elektroda yang ditempelkan di tangan. Nah, jadi itu banyaknya karena tidak ada penggunaan filter tersebut, sehingga hasilnya itu kurang jelas, kemudian juga terdapat banyaknya noise. Jadi solusi untuk kendala-kendala tersebut, kendala tiga yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama yaitu sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu apa channel yang digunakan, kemudian memahami cara kerjanya NIDAC itu seperti apa juga. Kemudian yang kedua, menambahkan filter low pass maupun filter high pass agar hasilnya itu lebih jelas dan kemudian juga dapat tidak ada noise dan gangguan di sinyal tersebut. Sekian dari proyek kami, yaitu proyek ECG berbasis op-amp dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.